Jangan lupa sahabat semua subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang meng-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah menghadirkan kita di Joglo apa ini, Ray? Joho. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini kami doakan Allah ampuni dosanya. Amin. Allah mudahkan rezekinya. Amin. Allah lancarkan urusannya. Amin. Dan yang masih punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya. Salawat dan salam mari kita curahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya dulu bapak-bapak, ini nggak ada bapak-bapak lagi kerja. Ibu-ibu gimana kabarnya, sehat? Oh, masa harus dua gini? Tes, agak ngebas sedikit. Boleh saya tanya ibu-ibu cung yang masih punya hutang? Enggak, saya mau doain pulang hutangnya lunas gitu loh. Oh ya Allah, wajah-wajah berhutang tapi nggak kelihatan penampakannya ya. Untung corona, kalau nggak corona kelihatan, oh ibu ini gitu ya. Oh, karena ketutup semua muka. Iya, jadi nggak, ya pakai masker. Ibu-ibu yang saya hormati, kemarin beliau Beseruni nelpon pingin ada kajian. Cari yang aneh gitu, cari yang bikin materi bapak ibu-ibu semua yang hadir di sini pulang ini mendapat sesuatu yang bisa merubah hidupnya. Ibu-ibu yang saya hormati semuanya bawa pulpen kertas, siapin pulpen kertas, keluarin semuanya. Saya pingin ngaji ini menjadi sejarah perubahan ibu-ibu semua 3 tahun ke depan. Saya mau nanya dulu deh, Cung yang pingin jadi sukses, kaya, berkah, mulia, angkat tangan. Oke, terima kasih. Saya beritahu bapak ibu, ibu-ibu, biasa ngomong berdua ada bapak ibu. Kalau ibu-ibu, kalau saya lihat barusan cara ngacung itu kelihatan. Ngacung kayak gini nih orangnya ragu. Ngacung kayak gini antara setengah ragu dan kalah sama anak TK SD. Siapa yang pingin jadi orang pintar? Saya. Iya. Ya terserah mau gini begini, penting ngacung lurus. Pastikan ketiaknya nggak bau ya. Sekali lagi, Cung yang pingin jadi orang kaya, sukses, berkah, mulia. Ya Allah, semoga yang ngacung kabulkan doanya. Serius. Jadi gini bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati, sukses itu tergantung dari salah satunya diri kita. Nah, saya akan mengawali sukses dari mana. Kenapa saya siapkan pulpen kertas? Anda sadar tidak sadar hidup bapak, hidup ibu-ibu ya, flat gitu terus gak berubah. Umur makin tua, pahala nggak tahu ya, hanya Anda yang tahu. Tapi kok nggak berubah? Nah, sekarang kita ngecek ya. Ada 2 yang kita cek. Sekarang tolong tulis 5 orang terdekat Anda yang sering Anda hubungi. Tulis. Ini kayak ujian PNS ini. Sebelum masuk ke bab syukur, tulis yang sering Anda WA, yang sering Anda temui, yang sering datangi, silahkan 5 orang saja. Yang jarang silaturahmi kelihatan mikir sokoyo. Ya nggak apa-apa kan ibu di WA boleh, yang penting kan bisa online gitu. Hey say, gimana kabarnya? Bisa kayak gitu-gitu kalau ibu-ibu ya. Ya termasuk ke konsumen Anda boleh gitu ya. Produkmu habis belum? Beli lagi, terserah. Yang penting yang sering Anda hubungi dalam waktu sebulan 2 bulan ini. Ya selama pandemi lah siapa? Sudah? Kalau sudah silahkan kira-kira penghasilan dia berapa sebulan? Tulis. Kok aduh, perkiraan, salah nggak apa-apa. Kan ya terserah siapa aja, yang penting manusia yang sering kau hubungi, mau saudara mau teman. Ya perkiraan aja bu, meskipun nggak kerja mungkin dari suaminya. Salah nggak apa-apa, perkiraan. Kan yang penting penampakannya orangnya tuh pernah datang, oh wajahnya kayak gini. Jangan sampai nggak tahu orangnya, nggak tahu namanya, lebih parah itu. Ya
orang terdekat yang sering Anda hubungi kan keluarga juga punya penghasilan sendiri, Bu. Tiap orang kan rezekinya masing-masing. Sudah? Oh, kalau sudah dijumlah terus bagi 5. Maksudnya nih sama orang ya, kalau anak gimana? Enggak, jangan anak-anak. Karena saya bilang orang yang sering Anda ketemui. Kalau keluarga bukan anak-anak nggak boleh nggak masuk. Gini loh, maksudnya orang yang sering Anda hubungi di luar keluarga Anda. Pokoknya Bu Siti, Bu Doni, Pak Toni. Laki perempuan boleh. 5 orang terdekat yang sering Anda hubungi, yang sering Anda WA, siapa aja. Yang di pengajian ini juga boleh, silahkan. 5 orang. Nggak apa-apa. Insya Allah lulus kok, salah juga. Hah? Kurang lebih Bu, salah nggak apa-apa Bu. Ya, pernah berapa? 3 juta, 2 juta, 5 juta gitu ya. Yang kira-kira Anda sudah kenal, dalam artinya kenal deket gitu. Ya jangan ditanya, lu berapa jangan. Wah tuh kaci itu mah, batal. Cari yang lain atau. Sudah? Oke, dijumlah terus bagi 5. Bu, sabaraha Bu? Hah? Sabaraha? 5 juta? 5, maksudnya 5,2 atau 52 juta? 52. Ibu dan suami penghasilan sebulan berapa? Kurang lebih. Ya kurang lebihnya aja, di masa pandemi nggak apa-apa. Enggak, itu 52 itu. Oke, itu udah dibagi 5. Oke. Enggak, maksudnya gini, itu penghasilan ibu dengan suami kurang lebihnya sama enggak dengan yang jumlahnya itu? Kurang ya. Ke-5 terus dijumlah terus bagi 5. Sudah. Sama enggak dengan penghasilan ibu sekarang? Kurang lebihnya loh ya. Mendekati. Oke. Jadi gini ibu-ibu kan pingin jadi orang kaya sukses berkah, betul? Karena saya tahu ibu-ibu mata duitan ya. Coba perhatikan penghasilan Anda. Tuh lihat penghasilan teman-teman dijumlah terus bagi 5. Tolong cek jumlahnya sudah. Sekarang sesuaikan dengan penghasilan Anda tiap bulan, sama atau kurang lebihnya ada? Paham ya? Mayoritas ya, meskipun tidak sama secara 100% ya. Kurang lebihnya tidak jauh dengan penghasilan Anda, terus betul? Jadi kalau sebenarnya tadi Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak berubah. Nah sekarang, jadi kalau bapak ibu-ibu semua ingin penghasilan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, mohon maaf, jangan tinggalkan teman yang barusan Anda tulis, tapi tambah temanmu yang mempunyai pertama keilmuan, penghasilannya, terus pengalamannya. Paham? Jadi sekarang ibu-ibu semua sudah tahu kan penghasilan Anda kurang lebih gitu terus setiap bulan, betul? Gak bertambah. Kenapa? Karena temenmu Siti lagi, Meli lagi, lu lagi, betul? Gini terus temennya. Ternyata penghasilan Anda, rezeki Anda itu tergantung teman terdekat. Nah nanti kita bicara bab syukur. Nah sekarang sudah ya PR-nya. Sekarang Cung yang pengen jadi orang kaya sukses berkah. Ya Allah, semoga yang ngacung Allah kabulkan doanya. Nah sekarang di kontak WA Anda ada nggak kira-kira, mohon maaf meskipun belum Anda kenal 100%, tapi orang-orang ini orang kaya dan sukses? Ada? Silakan Anda tulis minimal 5 orang. Serius katanya mau berubah. Ya, jangan yang nggak ada loh, Sandrian Uno padahal nggak kenal, nggak ada nomor WA-nya. Jangan, yang ada di kontak WA Anda. Mungkin pernah ketemu siapa udah nyatat nomor WA-nya gitu ya. Dan itu nanti PR Anda di 2021, Anda harus ketemu orang itu, jadikan dia mentor, jadikan dia guru Anda, dan Anda harus banyak belajar sama dia. Maka paling lama 3 tahun penghasilan Anda akan sama seperti dia, pasti. Ya cari yang nggak pensiunan, yang muda-muda, yang penting masih hidup. Ya seumuran saya gitu loh Bu, Mario umur 17 tahun. Cari yang penting sukses Bu. Meskipun pensiun nggak apa-apa, kalau bisa mohon maaf ya, di bidang wirausaha, jangan pensiun di bidang ini gitu, karena pensiun kan udah nggak menghasilkan lagi, kecuali wirausaha. Kenapa wirausaha? Karena dicontohkan oleh Rasulullah, 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan.
Sudah? Sekarang kira-kira aja deh dia penghasilannya berapa, di jumlah terus bagi 5. Itulah penghasilan Anda dalam 1 tahun ke depan. Ini sekali lagi, rezeki itu bukan dari kerja keras loh ya, tapi dari teman terdekat Anda. Sadar tidak sadar silakan Anda buktikan. Oke. Oke, nanti ada rumus yang kedua nih. Jadi harus punya teman yang kaya-kaya ya. Oh iya, saya merasakan kalau ketemu kayak di Jakarta, saya ketemu orang ngomong kok hutang 100 miliar itu kayak kacang goreng gitu loh. Kayak di Jogja, wow 100 juta. Mereka tuh kalau ngomong ratusan miliar, triliunan. Kayaknya ibu-ibu dalam sebulan berapa kali ngomong kata miliar coba? Ada. Jikirannya cuma 100 juta, 1.500.000 ya gitu aja. Itu rezeki kita tergantung zikiran kita setiap hari. Makanya sekali lagi gini, perhatikan sambil Anda nulis boleh, sambil ngayar kira-kira sopo ya gitu ya. Kalau nggak selesai nggak apa-apa PR di rumah. Ibu-ibu yang saya hormati, kapasitas motor kan ada isinya. Maksimum berapa tangkinya? 5 liter, betul? Kalau diisi terus luber nggak? Itulah kapasitas rezeki Anda hari ini. Mau dipaksa kayak mau kerja keras kayak apa, mentok rezeki mursyid gitu. Pada Allah itu maha adil. Nah caranya gimana supaya rezeki kita bertambah? Nanti tak hubungannya sama ilmu syukur. Maka ibu-ibu ada 3 ilmu yang harus kau syukuri. Mau dicatat nggak biar bertambah? Waktu, ilmu, rezeki. Waktu, ilmu, rezeki. Itu kau tambah maka rezekimu akan bertambah. Waktu, ilmu, rezeki. Waktu, ilmu, rezeki. Nah gini, kalau kapasitas mobil-mobil kayak gini paling mentok 50 liter, betul nggak? Apalagi pesawat mungkin bisa 1000 liter. Semakin kapasitasnya gede, pemasukannya jadi lebih gede, betul? Nah ternyata salah satu yang bikin Allah memberikan kita rezeki ya, itu salah satunya dari urusan leher ke atas. Waktu, ilmu, rezeki. Makanya ibu-ibu semua sekali lagi usahakan jangan sampai kita orang-orang yang merugi. Siapa? Orang yang tidak bertambah ilmunya, waktunya, ilmunya dari hari ke hari, betul? Nah caranya gimana? 3 poin itu beresin aja. Waktu, ilmu, rezeki. Contoh, ibu-ibu yang sangat luar biasa sekarang ini tiap apa? Minggu? Apa? Setiap minggu apa setiap bulan? Setiap minggu, setiap minggu. Ini berapa jam? Taruhlah 3 jam kita ngaji. Ini kalau waktu akhirat nanti Allah kalikan 10 kali lipat. Di surat Al-An'am 160 silakan dibaca di situ. Barang siapa yang berbuat kebaikan Allah akan ganti 10 kali lipat. Jadi kalau Anda 3 jam ngaji, 30 jam kemudian itu diberkati oleh Allah. Itu dari segi waktu. Makanya kalau ibu ada orang yang tolong tegur yang hidupnya SMS, sibuk, miskin, sombong, wah kemana-mana kayak setrikaan, tapi nggak ada duitnya, galau, hutangnya nggak lunas-lunas, cek, tolong ditegur, bu stop ya, kuasai, jangan sampai kuasai itu dunia. Yang penting hidup itu nggak usah muluk-muluk ibu-ibu, kaya, sukses, berkah, mulia, banyak duit, banyak pahala, mati masuk surga, betul? Good. Bisa. Ini mau kita bahas nanti tentang ilmu syukur. Nah yang selanjutnya sahabat semua, ilmu. Tadi waktu ya, sekarang ilmu. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu kan rajin ngaji. Mohon maaf nih, cuma masukan. Kenapa ibu nggak bertumbuh? Perhatikan, tolong dicatat. Kenapa ibu nggak bertumbuh? Karena ibu nggak punya impian. Mohon maaf ya, saya malah melihat ibu-ibu ini kan ibu penghuni surga semua nih. Syaratnya 2, sedekah dan istighfar, itu kata Rasulullah. Jadi bahwasanya Rasulullah melihat nanti di neraka mayoritas itu perempuan. Maka perbanyaklah beristighfar dan bersedekah. Nah maksudnya gini ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan setiap minggu ada ngaji, saya cuma mohon jadilah khairunas anfa'ulinas. Gimana caranya? Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah ini contoh kita live seperti ini. Jangan untuk diri sendiri dong, ajak orang lain. Jadi kalau ibu mencatat sekarang ilmunya hari ini, kalau bisa diketik di Facebook, share di Facebook grup Anda dan sebagainya. Intisari ngaji hari ini, maka semua amal kebaikan masuk ke rekening Anda. Cuma maksud saya gini, kalau bisa ibu punya mohon maaf ya, kayak semacam apa ya, belajar gitu loh. Kalau bisa ibu belajar di sini, tapi di luar kalau bisa ibu buat kajian lagi.
Jadi ibu yang ya boleh nggak apa-apa. Jadi trainer for the trainer, jangan ngaji terus. Karena gini prinsipnya, ibu mau ngaji apapun tiap hari akan hilang ilmunya kalau nggak diamalin. Setuju nggak? Ibu jago bahasa Inggris, TOEFL 700, ke Wonosari sebulan, hilang tuh bahasa Inggris. Anda hafal 30 juz, nggak baca Quran sebulan, hilang tuh. Itulah gunanya syukur. Maka kalau aku bersyukur, aku tambah. Saya tiap hari live Bapak Ibu di YouTube, nanti cari Yudi Faisal TV. Saya nggak tahu Allah ngasih rezeki ilmu, nggak tahu, padahal udah episode 425 video. Tiap hari live, nggak tahu judulnya apa, 10 menit langsung datang ilham, nggak tahu judulnya apa. Tiap hari ada tuh aja judulnya. Padahal 400 kayak nyari skripsi udah S berapa itu. Tapi Allah berikan, kenapa? Otak ini perlu diasah. Nah, jadi sekali lagi ibu, mohon maaf, kalau ilmu itu tidak mau dicabut oleh Allah, caranya gimana? Syukurin. Oh iya, hari ini saya dapat dari ustadz ini, saya catat, saya amalkan, saya kasih. Kalau perlu nih tiap hari buat di status, poin-poinnya aja. Oh ternyata syukur itu bla 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 bla. Lihat di status, nanti ada baca, oh makasih Jeng, ternyata bermanfaat ilmunya. Dia berubah, pahala kebaikan untuk ngalir untuk Anda sampai kiamat tuh. Makanya sekali lagi ilmu akan bertumbuh kalau kita diamalkan. Contoh, ibu-ibu dulu pernah kuliah, masih ingat ilmu kuliah? Masih. Yang benar. Kadang lupa, betul ya? Kenapa? Karena nggak beda jurusan. Kadang jurusan saya rada nyambung dikit. Dulu jurusan tafsir hadis dari kuliah, dari SMA gitu. Tapi bisnis saya properti, nggak nyambung toh, karena kepepet. Nah itu ibu-ibu semua ya. Nah nomor 3 adalah rezeki. Nah nanti ada hubungannya sama ini ya. Jadi ilmu, waktu, rezeki. Makanya tolong kalau habis sholat fardu berdoalah. Doanya kayak gini, boleh dicatat, boleh tidak. Saya doakan, masih ingat wajah saya nih, 2-3 tahun ke depan mudah-mudahan ketemu saya dan akan ngomong di depan saya, makasih Pak Yudi, sekarang saya bisa dakwah ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kalau perlu Pak Yudi, saya hari ini punya perusahaan 20.000 karyawan di seluruh Indonesia. Nah itu serius ibu, saya pingin ini ibu sendiri, ibu di sini bukan hanya seorang dai ya, seorang motivator, tapi harus jadi pengusaha. Indonesia ini dampak corona luar biasa ya. Nah saya hubungan nanti sama rezeki. Syarat ibu mau ditambah, mau jadi orang kaya sukses berkah, mau? Ada satu syarat. Syarat yang pertama adalah punya sifat keberlimpahan. Nah, sekarang Anda sudah layak belum jadi orang kaya? Mohon maaf, ini bukan dalam harta ya, dari sifat. Sifat orang kaya sungguhnya seperti ini, keberlimpahan. Contoh, ibu-ibu yang hadir di sini rata-rata, ibu kelihatan nggak samping? Maju dikit saya. Ibu-ibu yang hadir di sini rata-rata kalau ada mungkin, teman-teman yuk makan bareng. Kira-kira Anda pingin yang mentraktir orang atau Anda yang ditraktir? Jujur. Mentraktir apa ditraktir? Bayar sendiri. Bayar sendiri-sendiri. Saya mau nanya, nggak boleh bohong ya, ini pengajian. Cung yang rajin mentraktir orang. Jujur, ngacungnya gini. Oh ya oke. Cung yang masih doyan ditraktir. Iya kadang-kadang. Jangan ngomong tetangga ya, rahasia ini. Serius ibu, ini saya dapat ilmu 3 bulan terakhir, ini berkah dari Allah. Ternyata salah satu sifat jadi orang kaya, maaf, kaya itu jangan dilihat dari segi banyaknya uang ya, tapi syukurnya. Setuju ya? Jadi kaya tapi galau namanya nggak syukur. Maksudnya gini, saya kebiasaan sekeluarga, apalagi dulu saya hampir tiap hari tur seminar Indonesia. Dampak dari pandemi akhirnya ada YouTube. Dulu nggak kepikir saya ada YouTube gitu ya. Ngajinya saya lewat live itu. Sekarang paling Sabtu Minggu, kayak besok Selasa kita ke Semarang nih. Saya dapat ilmu dari Allah, saya mempraktekkan, itulah gunanya nambah ilmu, harus saya amalkan. Sifat keberlimpahan itu gini Bu, saya membiasakan nih aktivitas saya tiap hari, sore itu jemput anak ngaji di rumah tahfidz Masjid Firdaus Ngoto, tahu ya? Nah di situ karena saya rumah di Jalan Parangtritis. Besok kalau mau sowan ke rumah saya boleh, nanti kasih kartu nama. Nah saya jemput kurang lebih jam 5:15. Ini mohon maaf bukan dalam rangka ria, tapi mudah-mudahan jadi inspirasi, setuju ya? Saya mampir biasanya ke chicken, entah rocket chicken atau olive chicken gitu, saya beli entah 20-30, saya masukin ke belakang.
Di belakang itu ada anak-anak, biar anak-anak yang berbagi. Saya mengedukasi anak-anak. Berangkat, saya biasanya ada kegiatan dalam keluarga namanya tur sholat. Usahakan ibu-ibu kan pada punya mobil semua. Bawa mobil itu biar berkah. Usahakan ada program tur sholat. Hidup Anda akan berkah. Maksudnya gimana Pak Yudi? Usahakan semua Anda, suami dan anak-anak ikut. Gak boleh ada di rumah menjelang maghrib. Nanti maghrib di sini, isanya di sini. Namanya tur sholat. Untuk apa? Untuk edukasi ke anak-anak. Cari masjid yang gak tutup. Ada kok banyak. Ada udah dibuka. Sekolah nanti insya Allah Januari udah new normal. Normal kali-kali ya. Bioskop aja hari ini udah buka tuh Exact One. Saya baca di koran bioskop udah buka sekarang. Insya Allah sekolah juga buka ya. Sekali lagi untuk apa ibu? Nanti kita hitung-hitungan ya. Coba ibu semua, ternyata kekuatan daripada berjamaah ini luar biasa. Ibu-ibu kenapa hidup kita tidak berkah? Mari kita kupas. Siapkan pulpen lagi kertasnya. Buka lembaran yang lain. Gini ibu. Ibu tolong tulis berapa jumlah keluarga yang di atas 7 tahun. Silahkan tulis dulu cepetan. Maksud di atas 7 tahun gini, yang di atas yang enggak sudah akil balik itu loh, sudah wajib sholat. Anak Anda contohnya umpamanya 3, ya udah 2 suami istri jadi 5 gitu loh, paham? Ah? Ya ibu sendiri. Ibu-ibu sendiri aja. Ibu, paham ya? Tulis 1 kalau gitu. Oke? Sekalikan, oke. Kalikan ini kita pembanding dulu ya. 27 derajat. Ayo kalikan. 27 derajat, 27 gitu aja deh, gak usah ditulis nih. 27 gitu aja bu. Ya sebentar, 27 gitu aja ya. Kali 27 kali 5 pardu, ayo tulis. Ya kali 5 pardu kali 30 hari kali 12 bulan. Dah berapa jumlahnya? Kalau matematikanya masih jebol pakai kalkulator. 12. Berapa jumlah keluarga? Anda tidak sadar ilmu ini dahsyat sekali ini. Ya boleh. Yang penting satu rumah itu masih keluarga besar ibu ya. Yang penting itu di bawah ibu, kayak ibu dan anak gitu. Orang lain kakak adik jangan dihitung. Kelihatan matematikanya nggak lulus. 12 bulan. Paham ya semuanya? Hah? Berapa bu? 51.000. Jiwanya berapa? Oh sendiri. Ibu berapa? 4.300. Sebentar, ibu jiwanya berapa orang? 5. Salah. Kayaknya kalau 5 itu sekitar 154.000 kalau nggak salah. Bu, 5 kali 27 kali 5 fardu kali 30 kali 12. Oh, tambah 1 Iya. Nah, 154 kan? 243. Ya, itu kalau 5 orang. Berapa? 243.000. 243. Oke. Good. Dicatat Bu, dicatat. Ibu-ibu yang saya hormati, itulah pahala Anda diangkat derajatnya oleh Allah kalau berjamaah sekeluarga. Nah, sekarang kalau kita munfarid dan sendirian, itu ayo kalikan lagi jumlah keluarga, kalikan 1, kalikan 5, kalikan 30, kalikan 12. Ayo, berapa jumlahnya? Jumlah keluarga ibu ada berapa? Kalikan 1 kali 1.800. ya kali 5 fardu kali 30 kali 12. Nah, oke sudah ya. Sekarang jumlah sholat berjamaah dikurangi tidak berjamaah, saldonya berapa? Coba. Ya, dikurangi jadi berapa? Apa? Jumlah sholat berjamaah tadi dikurangi tidak berjamaah, jumlahnya kan sudah ketemu. Berapa saldonya? Sisanya? Ya, udah dibagi ya Bu? Udah dibagi Bu? Ibu, setahun sekian ratus ribu itulah derajat kita yang hilang dalam setahun. Paham maksud saya?
Jadi kalau kita selama ini jarang berjamaah, jarang berkumpul, mungkin kita berjamaah tapi anak tapi suami tidak berjamaah, berapa derajat tuh yang hilang dalam setahun, paham? Makanya salah satu keberkahan, keberlimpahan, saya pakai ilmu itu. Makanya coba nanti bisa japri saya, hasilnya luar biasa. Yang punya motor, cung, yang punya motor, belum punya mobil angkat tangan, yang belum punya mobil. Yang belum punya mobil, ya Allah kabulkan yang ngacung supaya punya mobil. Nanti saya kasih tips terakhir, ingetin ya. Insya Allah tahun 2021 Anda punya mobil. Serius. Sebenarnya gini, gampang. Punya mobil itu gampang. Cuma mindset Anda harus ubah. 3 yang harus diyakinin. Allah ada nggak? Ada. Allah kaya? Kaya. Allah pengabul doa? Ya. Selesai. Sekali lagi, Allah kaya? Kaya. Rasulullah kaya? Kaya. Bapak Ibu? Kaya. Kaya apa? Kalau ibu belum kaya secara finansial berarti jauh dari yang maha kaya, titik. Betul? Ayolah sholat, tar lagi nonton, tar lagi sibuk. Ayo Allah, benar. Berapa derajat tuh yang hilang? Paham maksud saya? Kenapa ada program tur sholat? Silakan Anda coba, hasilnya luar biasa. Nah, setelah tur sholat maghrib di sini, nanti pindah kemana? Biar Anda sebelum mati dijelajahi itu 50 masjid se-DIY. Saya pindah-pindah. Jadi kalau Anda kepepet dulu, oh udah tahu kan, udah tinggi. Kalau saya memang banyak modusnya. Modus pertama, kalau rumah itu sepi, masjid itu sepi, saya buatin tablik akbar kayak gini, biar pada lunas utangnya. Kedua, kalau pet jelek, gulung, kami ganti yang baru. Nggak ada saya, kita beliin AC. Kalau rumahnya jelek, tak bangunin masjid yang baru. Itu modus saya. Karena saya punya komunitas namanya PPMI, Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia. Nah, terus ibu-ibu yang saya hormati, nanti setelah sholat isya jangan lupa khusus sore dan malam jangan makan. Kalau maksudnya jangan makan di rumah, kalau bisa makannya di luar bersama-sama. Nah saat makan, nah ini tadi maksud saya, makan itu jangan kenyang sekeluarga. Mohon maaf, Anda makan di mana? Pasti di luar ada tukang parkir, betul? Praktekkan ilmu ini dahsyat. Kalau Anda ingin keberlimpahan, Pak sudah makan belum? Belum. Ayo Pak makan, saya traktir, merinding saya Bapak Ibu. Di depan biasa kan tukang gojek-gojek pada ngomong, sini Pak, sini Pak. Masya Allah, benar. Ya Allah, ampuni dosa saya. Bahagia Bapak Ibu beneran. Serius. Dijamin demi Allah, Anda gak bakalan miskin seumur hidup. Cuma ini sekali lagi, ini butuh habit, butuh kebiasaan. Karena yang kau lawan adalah setan. Bener. Oke. Jadi ibu-ibu mohon maaf ya, pantangan dari sekarang kalau Anda ingin sukses, tolong dicatat. Sukses itu bukan masalah duit, tapi karakter, kebiasaan. Tolong jangan kebiasaan satu, jeng oleh-olehnya ya, no, mulai sekarang. Suka kayak gitu, kalau mau umrah jeng jangan lupa ya oleh-olehnya, no nggak boleh ngomong kayak gitu. Anda nggak punya harga diri, jadi peminta-minta. Siap ya, ini bicara mental. Anda akan jadi peminta-minta dimanapun. Ini bicara karakter. Jadilah pemberi daripada peminta. Siap ibu-ibu? Kedua, kalau ada ngomong-ngomong, kalau bisa subhanallah rebutan, Bu, jeng biar saya yang traktir. Luar biasa. Tapi mohon maaf kalau Anda mau traktir tukang beca agak banyak, cek pastikan duitnya cukup ya. Ya makanya kalau pergi diniatkan ya. Kalau saya mohon maaf ada kegiatan PP namanya dakwah on the street. Saya datang umpamanya memang niatnya saya silaturahmi, dakwah plus sedekah. Plus beli nasi goreng. Contoh biasa saya tepuk, Pak saya pesan nasi goreng, sebenarnya cuma formalitas nasi goreng. Sambil Bapak masak nasi goreng, boleh nggak saya tanya? Boleh. Berapa lama nasi goreng? Wah udah 15 tahun. Gimana masa pandemi ini? Wah turun omset 50%. Oh iya ya Pak, nggak apa-apa, tapi Bapak masih jalan ya? Iya. Penghasilan berapa? Ya kadang 200, kadang 100. Ya saya syukuri aja deh, suka kayak gitu ya kata-katanya. Bapak muslim? Muslim. Oke Pak, saya lihat kok sekarang jam 9 malam, Bapak sudah sholat isya? Belum kata dia. Saya nggak bisa menyalahkan orang ini. Perhatikan ini tentang tadi derajat ya, karena pemahaman dia kalau saya tinggal tuh nasi goreng, konsumen pergi, saya rugi. Nah ini dakwah Bapak Ibu. Terus seperti itu sekarang, oke Pak, kenapa seperti itu? Karena dia tidak tahu Anda hadir di dunia menjadi khalifah fir'at, itu memberitahu mereka. Oh gitu ya Pak. Pak mau nggak jadi orang kaya, sukses berkah? Mau banget. Bapak kan muslim. Oke Pak, saya cuma berdoa pada Bapak kalau Bapak jadi pengusaha. Amin kan Pak? Amin.
Kalau Bapak jadi pengusaha, ada karyawan harusnya datang jam 8. Bapak lihat karyawan Bapak datangnya cuma jam 9, telat 1 jam. Kira-kira kalau karyawan Bapak telat 1 jam, sakit hati nggak Pak? Pertanyaannya, sudah berapa puluh tahun Allah kau sakiti? Paham? Nyesek di dada. Oh iya ya Pak. Hitungannya tadi kali-kalian berapa derajat yang hilang dalam setahun, apalagi sebulan, betul? Itu jatah, benar serius. Ini sebenarnya ini wajah-wajah miliarder semua. Cuma belum cair semua. Serius belum cair. Ada di atas hijabnya ini ada penghalang, namanya dosa. Yang kedua, selain dosa, keyakinan Anda sama Allah kurang. Mau lihat keyakinan Anda sama Allah gampang, lihat dari gaya sedekahmu. Selesai. Coba nih, saya nggak tahu kajian ini ada putar kotak infak nggak? Contoh, ada. Udah putar belum? Jangan dulu nunggu instruksi, mumpung materi saya ya, biar keluar. Waduh, udah ya wes, nggak apa-apa. Besok gini Ibu. Ini sebentar dulu, nggak apa-apa. Gini ibu-ibu, maksud saya, ini kan kotak infak. Saya nggak tahu di pikiran Anda tentang kotak infak. Mungkin karena kebiasaan, ya cemplung aja. Itu namanya sedekah tidak berilmu. Sedekah berilmu gini contohnya. Contoh, Anda ada tukang ngamen, dreng, kasih 1.000. Siangnya makan di rumah makan, ada kawannya yang traktir. Oh bro, biar aku yang traktir. Padahal dia mau bayar, ya. Akhirnya dia bayarin, alhamdulillah ya Allah. Nah, orang yang biasa sedekah itu kalau ditraktir itu melihat kejadian biasa-biasa saja, karena gue biasa ditraktir, betul? Nah, ini namanya sedekah tidak berilmu. Yang sedekah berilmu sama, dia ada ngamen, kasih duit tukang ngamen, siang kemudian ditraktir lagi. Ini orang yang berbeda, ditraktir, tapi karena dia berilmu, dia melihat yang ngasih itu Allah lewat si temannya yang traktir. Paham? Oh iya ya, Allah sudah ganti nih tadi sedekah pagi. Akhirnya dia pulang, dia membesarkan lagi sedekahnya. Yang tadi mungkin 5.000, dia pulang, dia sedekahkan lagi lebih gede 100.000. Jadi grow up. Ibu-ibu semua, saya ingin ngajak ibu-ibu semua bagaimana bisa sedekah. Minimal syukur kayak Pak Fitno. Mungkin Anda kenal kalau YouTuber Fitno itu. Sekarang Pondok Indah itu dia orang terkaya. Rumahnya 250 miliar, rumahnya top. Pemilik hotel dan beberapa usaha. Kelebihannya nanti dia punya sifat satu, keberlimpahan. Saya akan bongkar rahasianya dia. Sampai dia sekarang hari ini dia sedekah 10 juta setiap hari. Minimal sedekahnya. Kita berberapa? Nah, saya ada ilmu sedikit. Ibu-ibu semua, mudah-mudahan ini ilmu bermanfaat, termasuk syukur tentang rezeki. Rezeki itu akan bertambah kalau disyukuri, betul nggak? Oke, ibu-ibu siapkan pulpen kertas di halaman yang lain. Sekarang tanggal berapa? Ganjil apa genap? Sekarang tulis mulai tanggal 17 deh, atau tanggal 1 gitu aja deh. Gini Bu, tulis dulu tanggalnya 1 Januari. Bukan saya. Anggap besok, anggap besok itu hari ke-1 Anda riadoh gitu loh, paham ya? Latihan ya. 1 sampai 20 tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 20 dulu deh. 1 sampai 20. Oke, ke bawah ya. Baik. Sudah? Ini kayak ujian TK ini. Oke, sekarang Ibu, kita mulai sedekah dari besok pagi. Anggap itu riadoh pertama ya. Nah, saya tidak tahu keuangan masing-masing, kan berbeda keuangannya ya. Saya cuma ngasih contoh gini ya. Nanti Anda boleh nanti drop up naik, gak boleh turun, minimal flat. Contohnya gini, saya sebelum nulis ya, jadi Anda nulis sendiri boleh. Saya biasa ngajarin jamaah mulai dari yang kecil, contoh 5.000. Kan keuangan beda-beda ya. 5.000, 5.000, 5.000. Tapi harus setiap hari. Contoh boleh dilakukan 3 hari. Setelah 3 hari, kok gak miskin, bisa makan, naikin 10, 10, 10, 10. 3 hari. Setelah kok nggak miskin, 20, tapi 2 kali lipatnya, paham nggak? Terus 40, 40, 40, 80 kira-kira. Kalau nanti 150, 300, Anda sanggup nggak istiqomah setiap hari 300? Paham nggak mau saya? Silakan Anda buat per 3 hari, Anda mampunya berapa. Tapi nggak boleh turun ya, naik. Minimal sesuai dengan 3 hari itu ada kenaikan gitu. Contohnya dari 10 jadi 20, jadi 50, jadi 100 gitu ya. Silahkan ditulis dulu. Tapi harus dikerjain ya.
sesuai kemampuan finansial Anda. Besok Anda mau berapa silakan bebas. Mau 5.000, mau 1 juta boleh, kan Anda yang tahu keuangannya. Tapi harus dikerjakan, tidak boleh tidak dikerjakan. Nanti gini, sekarang tulis dulu uangnya. Nanti uang itu mau dibelikan beras, nasi bok, terserah mau belikan kue. Yang penting nilainya uang dulu. Paham ya? Silahkan. Jadi ini PR dan harus dikerjakan setiap hari. Nggak boleh turun, harus flat dan naik. Nggak boleh turun. Kalau gini Bu, flatnya hanya 3 hari Bu. Paham nggak maksud saya Bu? Ya nggak usah 2 kali. Contoh Bu, 100 3 hari, besoknya 120 gitu loh Bu. Yang penting nggak boleh turun deh, latihan. Dan insya Allah nggak bakalan miskin. Cuma kenapa harus setiap hari? Untuk membentuk momentum. Kalau Anda ngomongnya, ya Pak Yudi sedekah kalau ada duit. Pernah dengar sedekah kalau ada duit? Nah itu makanya sifat karakter orang miskin. Makanya nggak kaya-kaya hidupnya, selalu kekurangan. Silahkan buktikan ya. Jangan sekali-kali ngomong sedekah seikhlasnya, seadanya, sisa kalau ada. Oh itu negatif semua tuh. Nanti saya akan ubah kata-kata itu. Gimana Bu? Ya, nanti kita bahas. Sudah Bu? Nomor 20 berapa Bu? Boleh tahu? Enggak Pak. 100.000. Good. Ibu berapa? Enggak apa-apa Bu. Berapa? Boleh tahu Ibu usaha atau rumah tangga? Oh, PNS. Oh, rumah tangga. Suami? Oh, terus pemasukan dari mana Bu? Dari pensiun? Oh, bertani gitu. Oke. Sekarang Ibu nulis dulu deh. Udah semua selesai? Bu, nambahnya boleh kayak 30, jadi 35, 40, bebas. Yang penting nggak boleh turun Bu ya. Naiknya pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting tiap hari ya. Ya, Ibu sesuaikan kemampuan masing-masing ya. Yang penting kita buktikan bahwasannya Allah Maha Kaya, setuju? Dan Allah Maha Pengabul doa. Sudah? Siapa yang sudah? Sabar Bu. Berapa yang ke-20? 50.000? Oke. Saya mau nanya, yang Ibu tulis itu nilai dunia apa nilai akhirat? Serius? Nilai dunia apa akhirat? Ya, pokoknya yang Ibu tulis, yang Ibu harus keluarkan deh. Nanti dikonversi dalam Oke, saya mau nanya, Cung yang di atas 100.000 di hari ke-20. Oke, sabar Ibu. 150? 400? 500? Good. Ibu Bu, mohon maaf ya. Saya cuma mengajak ini loh. Allah itu kaya nggak sih? Saya nanya, Ibu pingin jadi orang kaya nggak? Pingin ya? Sekarang Ibu gini deh. Kaya itu sebenarnya gampang. Ini dulu yang diubah sama ini, ya. Ini sama ini dulu diubah. Kadang kebiasaan kita setiap hari ngomong itu yang membuat Ibu mau datang rezeki itu kepentok. Balik lagi tuh rezeki langit. Serius. Nah, Ibu, saya ada buku. Semoga bermanfaat. Nanti sebagian keuntungan untuk sedekah kas majlis ini deh. Semua majlis ini bawa berkah. Nanti Ibu boleh catat halamannya dulu aja deh. Halaman 122 sampai 125. Ibu wajib baca tiap hari selama 80 hari. Kalau tidak ada perubahan, silahkan datang ke rumah saya ya. 122 sampai 125. Nanti yang berminat silahkan hubungi Bu Suruni. Nanti pembayaran kapan lah, seminggu terserah. Yang penting saya nolong Ibu supaya ingin pulang dari sini bukan hanya ngaji tapi ada perubahan hidup. Setuju Ibu? Oke. Ibu dengarkan aja di halaman kalau yang ini yang 120 ya, nanti yang terbaru 122. Gini. Ada yang disebut namanya vibrasi, ucapan. Kenapa kita hidup gini-gini terus? Karena ucapannya selalu negatif. Contoh negatif gini. Pak Yudi saya mah susah. Pusing saya. Stres aku mah. Pernah dengar kata gitu? Ya. Itu yang menghambat Ibu. Jadi menghambat rezeki itu karena kata negatif. Contoh,
Pak Yudi, saya tuh lagi pusing, punya banyak masalah. Udah manyun gitu ya, ngomongnya negatif gitu. Serius, kalau ibu beneran, saya mempraktikkan ilmu ini 4 hari, rumah saya langsung laku 4 hari toh, padahal saya minta 80 hari. Dengarkan kata-katanya ya, semoga bermanfaat. Ini contoh, dan mungkin Anda jarang dengar kata-kata ini, semuanya positif. Nah sekarang saya tanya dulu, Cung yang pengen jadi pengusaha dulu angkat tangan. Ya Allah, yang angkat semoga jadi pengusaha sukses. Ini nanti Anda boleh disebut doa, bisa disebut apa terserah, kalau bagi saya namanya vibrasi. Diomongin tiap hari, nggak boleh dalam hati, diucapin. Kenapa diucap? Biar masuk ke otak, ke alam bawah sadar. Jadi omongan yang negatif selama puluhan tahun itu akan hilang dengan sendirinya, digeser. Makanya hati-hati dengan berteman yang sering fitnah, ghibah, itu ke bawah ibu ya. Nah pertama, vibrasi untuk jadi pengusaha sukses. Ya Allah, hari ini aku nggak usah ditulis ya, dengarkan aja, nanti Anda baca di rumah boleh. Ya Allah, hari ini aku melakukan kebaikan sesuai kewajibanku, berusaha semaksimal semampuku, berupaya berikhtiar sungguh-sungguh untuk mewujudkan impian besarku sebisa aku mampu. Hari ini, malam ini kuserahkan semua hasilnya kepadamu. Ya Allah, aku ikhlas, apapun keputusanmu aku terima, apapun ketetapanmu. Aku pasrah atas apapun ketentuan yang kau takdirkan kepadaku. Alhamdulillah ya Allah atas semua kemudahan demi kemudahan. Tolong sering ngomong ibu-ibu, alhamdulillah ya Allah saya tiap hari penuh dengan kemudahan demi kemudahan. Kita ngomongnya aduh susah terus ya, itu akan masuk jadi doa, ucapanmu doamu. Jadi kejadian negatif ibu jadi positif, itu kekuatan syukur. Saya lanjut. Terima kasih ya Allah atas kemudahan ini demi kemudahan yang kuterima hari ini, atas semua nikmat sehat yang aku rasakan hari ini, atas semua rezeki yang kau berikan padaku hari ini. Ya Allah, aku bersyukur sekali. Nah ada kata-kata sekali, telah kau jadikan sebagai kepanjangan tanganmu, sebab kau izinkan aku untuk menjadi pengusaha yang banyak karyawan yang menggantungkan hidupnya kepadaku. Kata-katanya keren, banyak karyawan yang menggantungkan hidupnya kepadaku. Aku yakin dan percaya semua keajaiban hidup dan kehidupan ini semua adalah sebab engkau mengasihi aku. Sebab diriku, nah ada kata-kata yang keren, layak dan pantas untuk mendapatkan keajaiban hidup ini. Sebab diriku adalah diri yang penuh belas kasih kepada sesama dan alam semesta. Kan sinkron dengan adik kerjanya, traktir teman, traktir tetangga, traktir tukang beca, tukang ojek, subhanallah. Saya lanjutin dulu. Entah kenapa, nah ini nanti ada terapi latihan ya tentang ilmu syukur. Entah kenapa mulai sekarang dan seterusnya aku semakin yakin dan percaya bahwa aku layak dan pantas jadi pengusaha sukses, pengusaha besar yang memberikan banyak manfaat kepada banyak orang. Tidak tahu kenapa semua jalan menuju impian besarku ini terbuka lebar dan semakin terwujud nyata. Dan itu mulai dari saat ini. Aku bersyukur sebab engkau telah mengizinkan aku menjadi penolong hidup banyak orang lain, menjadi jalan pembuka rezeki dan mempermudah kesulitan orang lain. Subhanallah, enak banget ya. Tiap hari dibaca, subhanallah. Kalau Anda lihat live saya ibu, tiap pagi itu tentang ilmu syukur saya ajarin. Contoh ya, ini bisa pada nggak puasa toh? Sekarang minum sekali teguk aja, yuk bismillah dulu, bismillah. Anda haus juga kan? Nah perhatikan ya, setelah minum terus Anda ngomong gini sesuai dengan impian. Kalau saya gini contoh, entah kenapa setelah minum air putih badan saya semakin kurus, makin singset, makin sehat, keluar semua penyakit di tubuh saya. Coba ibu ucapin, entah kenapa, silahkan Anda ngomong sendiri. Contoh ya, entah kenapa setelah minum air putih rezeki saya jadi lancar, boleh? Badan saya jadi singset, wajah saya jadi Wajah kok jadi singset? Badan gitu. Oke. Paham ya? Serius. Ini air putih ini obat corona paling mustajab ibu, daripada STS jeruk. Anda percaya tidak percaya, saya punya keyakinan yang luar biasa karena saya praktek. Jadi kalau ibu, mohon maaf ya,
Saya kemarin punya kena paru-paru, cuma terapi air putih. Minum air putih, setelah minum air putih ngomongnya kayak gini, entah kenapa setelah minum air putih, lama kelamaan penyakit di paru-paru saya lama kelamaan makin hilang, dan saya jadi sehat dan bugar. Dia ngucap, dia doa, masuk ke alam bawah sadar, otak akan ngurus, hei paru-paru, sembuh, 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 sembuh. Paham? Cuma perantaranya air putih. Itu ilmu sugesti juga, cuma ilmu yakin, dan Allah sesuai dengan prasangka ucapanmu, doamu. Kaya miskin tuh sebenarnya tergantung kita, ibu-ibu, bukan mindset kita, wawasan kita. Allah baru nih ngasih itu, jadi makin gede kapasitas rezekinya, betul nggak? Sekarang ibu plak dikasih 1 triliun, pingsan ibu. Kenapa? Belum siap mental kita, betul nggak? Semua ada namanya satu, memantaskan diri. Kalau kita udah pantas, Allah kasih kok. Kenapa kita belum kaya? Karena belum pantas. Ilmunya belum nambah, networknya belum nambah, pengalaman belum nambah. Grow up, scale up, terus ditambah ilmu kita. Paham sampai sini ya? Dan ibu-ibu saya tambahkan tadi salah satu karakter, nanti saya tambahin ya bukunya, saya baca, saya sharing, saya selang-seling. Ada karakter tadi yang keberlimpahan, mentraktir orang lain. Siap praktek ya? Yang kedua, bersedekahlah pada saat sempit. Ada di Qur'annya kan, bersedekahlah tatkala lapang atau sempit. Kalau lapang biasa ya. Nah, kalau sempit ini gimana maksudnya? Gini Bu, nanti ibu, ini kalau khusus yang bagi yang yakin Allah akan nolong kita. Yakin gak Allah nolong kita? Gini, saya tidak tahu ekonomi Anda. Mungkin Pak Yudi, untuk mohon maaf ya, jangan sering ngomong kayak gini kalau lagi kere miskin. Pak Yudi, saya itu untuk makan aja susah. Pernah dengar kayak gitu? Tolong jangan diucap itu akan miskin selamanya. Serius, karena mendoakan jadi susah. Jadi ucapan yang benar gimana Pak Yudi? Ucapkannya diganti. Pak Yudi, bismillah, saya akan sedekah terbaik hari ini sesuai dengan kemampuan saya yang terbaik untuk Allah. Meskipun terbaik dalam tanda kutip, dirimu cuma pegang 20.000, kasihkan aja ke Allah 20.000. Kadang mohon maaf, setan menggoda kita. Mohon maaf ya, kalau Anda habit tiap hari bersedekah, ini sharing ya, bukan sombong ya. Yang saya lakukan sekarang, saya akan menghukum diri saya kalau tidak sedekah. Saya sedekah tiap hari. Saya tadi kesini, saya mau mampir di Indomaret. Saya kerjanya sekarang sembako sama sedekah ke PPMI Wakaf. Sembako ibu, saya kasih sembako sama nasi boga tiap hari itu. Saya ke Indomaret biasa, satu paket saya minyak 1 liter, mie 3 bungkus, 3 biji gitu ya, plus sarden 1. Itu satu paket. Saya beli kadang 10 atau berapa. Apalagi kalau keluar kota, wajib hukumnya tuh, saya harus beli sembako plus berasnya. Ada asisten saya 20-30. Biar apa? Selamat di perjalanan. Ya, bukan apa-apa lagi Bu. Saya ingin bahagia karena sudah membahagiakan orang lain. Tatkala ibu kalau kita tanya, Pak sudah makan? Belum. Lihat tukang-tukang beca kalau Anda tanya, sudah makan, dapat order seharian, kadang-kadang nangis kita ibu. Anda kalau mau istiqomah bahagia, tuh datangi tiap hari. Anda kalau ingin beres masalah, bantu mereka, pulang beres kok masalahmu. Tolong orang lain, kita ditolong Allah. Setuju? Mudahkan urusan lain, Allah akan mudahkan urusanmu. Serius ibu, kuncinya satu. Nih, kalau Anda punya tiap hari jiwa pingin nolong orang, mudahkan urusan orang lain, bahagiakan orang lain, pingin memaafkan kesalahan orang lain, sempurna hidupmu. Jadi orangnya pinginnya nolong terus. Siapa yang orang stres hari ini ya? Siapa yang galau hari ini ya? Siapa yang gak bisa makan? Orang yang pinginnya berbagi. Ilmu itu kayak gini ibu. Terima kasih. Kita kan kini terima terus ya. Pingin kaya, pingin sukses, pingin bahagia, pingin gitu. Tapi nggak pernah kasih, nggak pernah zakat mal, nggak pernah sedekah. Akhirnya apa? Lain sakartum tadi ya, jebret, ketipu, kemalingan, celaka, ente akhirnya. Akhirnya Allah tegur, tabrakan. Ya, kalau tabrakan, akhirnya sedekah kemana? Ke bengkel kan? Sakit, sedekah ke rumah sakit, betul? Makanya corona nggak akan nyentuh sama orang ahli sedekah. Ya, corona punya Allah kok. Corona itu penolak bala. Saya beritahu, saya ada obat namanya Vitacop. Kalau mau, kalau ada yang kena positif nanti japri saya. Saya ngajarin ke jamaah saya yang ada beberapa 5 orang sudah kena positif. Insya Allah kamu akan sembuh kalau Allah mengizinkan ya. Tapi kan kita perlu ikhtiar. Saya ikhtiarnya cuma tadi air putih sama dengerin murotal Quran sama baca Quran one day one juz. Saya ngomong kayak gini, setiap minum kamu ucapkan Alhamdulillah. Setiap hari, setiap saya minum air putih, lama kelamaan
penyakit corona di tubuh saya, virus corona di tubuh saya lama-kelamaan makin menghilang. Yang kerja otak loh atas ucapan Anda. Dan beneran sembuh. Ingat ibu-ibu, mohon maaf ya, ini PR untuk negara kita. Kita kadang yang ditakutkan apa? Mohon maaf, apa definisi corona? Kata-kata negatif. Lihat corona positif pasti mati, betul? Terus yang di framing yang jelek-jelek, ya Allah ya Rob. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Harusnya Indonesia harus bangkit, Indonesia harus sehat, Indonesia harus kuat. Ibu-ibu jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya disebutin. Tapi sebenarnya yang penting gini, ibu yang terpenting ucapannya harus positif, pikirannya positif, dan juga berprasangka positif, betul? Ini jadi sehat. Saya tanya kemarin, saya ke Jakarta, rapid test di Jalan Solok Kimia Farma, kan ada Kimia Farma. Saya mau rapid test, Mbak. Oke. Pas mau rapid test, datanglah dokter. Dokter yang ngomong, Ustadz Yudi. Loh, Bapak kenal saya? Saya jamaah sampean, kata. Alhamdulillah. Namanya Dokter Afan. Nanti kalau ibu-ibu mau keluar kota, mau rapid test, japri saya kasih nomor WA. Boleh janjian di masjid, katanya. Nggak usah ke sana. Iya, pokoknya biar Anda gak kaget gitu. Maksudnya bisa, dia dokter, nanti dapat suratnya. Saya nanya-nanya, saya khawatir juga gitu ya. Alhamdulillah, kok kayak kehamilan ibu. Kalau 3 itu radiasi reaktif, saya baru 1 belum hamil gitu ya. Kalau kehamilan kan titik 2 ya, gitu. Baru hamil perutnya aja. Saya tanya, kenapa ada dokter meninggal? Pak Yudi, sebenarnya mereka itu meninggal bukan karena coronanya. Mereka meninggal karena depresi. Hampir berjam-jam dia kerja. Makanya sekali lagi, jadi corona itu adalah hidup 12 jam, 14 hari, 12 hari. Anda punya kekuatan di tubuh. Saya beritahu, yang sering Anda omongkan namanya hormon. Ini paling berkuasa di tubuh, namanya hormon endorfin. Hormon kebahagiaan itu akan timbul kalau Anda sering ngomong positif. Aku sehat, aku kuat, aku luar biasa, aku menyemangat, aku optimis, aku damai, aku bahagia. Saya ngajarin jamaah tiap hari di pagi hari kayak gitu. Terus semangat, karena kalau semangat, rezeki kita semangat, setuju nggak? Ini mah jangan lama. Jangan, paham ya? Contoh gini ibu, Anda sakit perut ngomong Bismillah, sehat ya syifa, ya syifa, sembuh, sembuh, sembuh beneran. Jadi yang bikin sakit pikiran, betul nggak? Makanya hati-hati yang kena kanker payudara. Anda udah berburuk sangka negatif tinggi, ngomong negatif, cepet mati, pasti. Karena menjaranya cepat sekali. Tapi kalau ini sembuh, 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 sehat, 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 sehat. Entah kenapa setelah minum air putih lama-kelamaan penyakit kanker di tubuh saya lama-kelamaan makin hilang, hilang beneran. Karena dia ada jutaan sel yang bergerak, sel positif ya, menghancurkan si kanker itu. Dia perang sendiri di tubuh. Nah, tubuh kita banyak positif atau negatifnya. Banyak berburuk sangkanya, berburuk sangkanya. Paham ya? Oke. Jadi mohon ibu-ibu ya, contoh ya, ingat saya cuma pesan sebelum kita mati, tolong kalau ada rezeki berapapun, tiap hari tolong. Kalau enggak kena hukuman ya. Ada yang hukum sendiri. Usahakan setiap hari sedekah. Siap? Siap. Siap? Saya nanya Cung yang siap. Paksakan diri Anda. Siap? Siap. Oke. Gini ibu, kenapa di atas 20 hari itu akan jadi habit? Anda pertama jujur aja demi Allah, seminggu pertama berat, setannya gede. Anda mau sedekah mikir, lu makan aja kurang, itu setan, betul nggak? Lu belum bayar SPP, belum beli susu, serius. Itu akan tangan, terutama mohon maaf ya, finansialnya yang kurang banyak. Kalau udah punya ratusan bahkan miliaran enteng. Tapi belum tentu bisa, karena itu bicara hidayah, betul? Makanya kalau Anda sudah istiqomah tiap hari, doa kepada Allah, jangan sampai ya Allah kau cabut nikmat hidayah ini. Anda datang ke pengajian ini rezeki loh. Saya yakin tidak semua jamaah hadir ke sini, betul? Semua atas izin Allah. Makanya sekali lagi, rezeki itu sangat kau syukuri. Ya, ibu semua, ada cara supaya Anda punya rezeki terus. Mau? Keluarkan duit di dompet, cepetan. Karena saya tahu Anda mantul duitan ya. Ini bagi yang yakin ya, nggak yakin nggak usah ikutin saya. Yang yakin, yang pingin rezekinya lancar, tuh masih ada duit, alhamdulillah. 1 lembar, yang paling gede. Yang nggak percaya nggak usah ngikut, yang percaya aja nih, yo. Dan saya udah praktek, insya Allah nggak ada yang namanya kurang duit, ada terus rezeki. Nggak apa-apa bu, yang paling gede mau 10.000 juga boleh. Nggak, ini contoh. Sudah? Ada yang belum punya duit dipinjemin dulu. Ada yang serius nggak apa-apa, siapa tahu dompet kelupaan. Ada yang nggak bawa duit, saya pinjemin. Ada? Bawa semuanya?
Oke, coba Ibu, nanti saya ngomong dulu, terus Anda praktek, oke? Biar nanti Anda dengan cara Anda ya, nggak perlu ngomong kata-kata saya. Saya tiap hari Ibu, saya dapat ilmu luar biasa. Ini setelah ini jangan kaget kalau di rekening Anda duit 100, entah 1 miliar, entah berapa, entah puluh juta, tergantung keyakinan Anda sama Allah. Manusia itu kalau pingin sukses harus dimanusiakan, betul? Ini uang kalau bisa anggap seperti makhluk hidup yang kau selalu sayangin, betul? Anda tiap hari punya duit di dompet, pernah nggak bersyukur? Nggak pernah. Nih saya kasih tahu cara bersyukur punya duit gini. Jadi saya ngajarin biasanya gini. Uangnya dipegang seperti ini. Ya terserah, pokoknya pegang uang deh gitu ya. Pakai 2 tangan kalau bisa ya. Anda jangan ngomongin, saya ngomong dulu, saya kasih contoh ya. Nanti Anda ngomong sendiri seperti yang saya contohkan. Siap ya? Saya biasa kayak gini. Saya anggap ini sahabat saya. Saya ngomongnya kayak gini. Uang, sebentar jangan diikutin. Saya contoh dulu, Anda nanti ngomong sendiri. Ih, udah mata duitan banget sih Ibu mah. Saya ngomong gini, ini contoh, nanti ngomong sendiri ya. Uang, terima kasih. Kau sudah mendampingi aku di rekening dan dompetku. Uang, kamu bahagia nggak dengan aku? Oh bahagia toh. Uang, kalau kamu bahagia, ya ini bahasa saya ya. Jadi kalau manusia diomongin, disayangin, dicintai gitu, uang juga harus seperti itu. Uang, jika kamu senang dengan aku, tolong dong ajak teman-temanmu mampir ke rekening dompetku, ya, dan rekeningku, ya. Semangat banget karena mata duitan ya. Dengerin belum selesai. Uang, sebentar ya. Jika kamu senang dengan aku, besok aku ajak kamu ke anak yatim, duafa, tukang ojek, tukang beca dan sebagainya. Uang, semoga kau menjadi sahabat kebaikan besok di akhirat. Amin. Saya tanya, Anda tiap hari seumur hidup sampai setua ini pernah ngomong seperti itu sama uang? Itu tandanya, serius, ini tentang ilmu syukur. Serius. Kenapa kita nggak sukses, nggak ditambah? Karena ini aja yang 100.000 kok nggak pernah syukuri kok. Setuju nggak? Jangan kaget nanti bisa WA saya di atas 1 bulan 2 bulan. Jangan kaget kalau rezekimu ujung-ujung langsung grafiknya naik. Saya beritahu, kalau Anda positif maka alam semesta jadi positif. Kalau Anda banyak syukur pasti selalu ditambah. Setuju nggak? Ingat sekali lagi doa saya, jadikan jadi gini, uang gitu ya. Kau seneng gak dengan aku? Oh seneng sekali. Kalau kamu seneng, ajak teman-teman kamu sebanyak mungkin mampir ke dompet dan rekeningku. Uang, besok aku kenalkan, aku ajak jalan-jalan ke panti asuhan, duafa, tukang beca dan sebagainya. Uang, semoga kau menjadi saksi syafaat kebaikan besok di akhirat. Amin. Silahkan ngomong sendiri, silahkan. Udah saya kasih contoh. Ini versi Anda sendiri, silakan. Mau dalam hati, mau dicapin boleh. Yang penting kau sudah bersyukur hari ini kau titipin Allah titipin rezeki uang. Setuju ya? Silahkan. Udah belum? Cepetan ngomong sendiri. Saya kasih waktu 1 menit, saya mau minum. Sudah? Sudah? Oke, sudah ya? Terasa lebih plong? Lebih enak? Oke. Jadi ada tiga yang harus kau lakukan tiap pagi habis sholat duha. Termasuk kalau mau cari duit, cari kerja dan sebagainya, mau keluar atau apapun di pagi hari. Saya nggak tahu duha Anda jam berapa. Setelah duha tolong ucapkan kata-kata seperti itu. Siap ya? Yang kedua, ibu setiap hari belanja ke Indomaret, ke warung, beli bensin, beli makan, ada nggak kwitansinya? Ada? Kwitansi pembayaran ada nggak? Ada yang bawa nggak? Keluarin di dompet ya. Kalau ada struk, bayar listrik, bayar rekening telepon, pokoknya yang berbau bayar, termasuk ngambil duit di ATM ada struknya kan. Nah kayak gitulah gitu. Ya yang punya, yang nggak punya nggak usah. Nggak pernah disimpan di bank. Pantesan. Jadi harus disimpan. Sudah ya. Oke, dipegang ya. Ini apapun kwitansinya ya. Yang penting ada nilai uangnya, sudah. Yang nggak ada nggak usah dipaksakan ya, nanti di rumah dicari. Pokoknya ini cuma kebiasaan hari ini dan ke depan. Siap? Saya tanya ibu-ibu biasanya kalau ngambil duit di ATM struknya langsung buang, beli di Indomaret langsung buang, beli makan di mana langsung buang, betul? Itu tandanya orang belum bersyukur. Sebentar dulu saya kasih ilmunya.
Anda jadi wawasannya jadi luas. Jangan dikeluar, jangan dimasukin, dipegang ibu. Saya mau ajarin ilmunya. Uangnya yang dimasukin nanti hilang. Oke, siap ya. Oh, uangnya kan udah selesai didoain. Ya. Kan yang penting tadi Anda udah doa toh. Uang ya. Hari ini aku ajak kau ke panti tukang beca. Jadi uang yang kau pegang usahakan hari ini kau keluarin ya. Sempetin mau berapa bungkus paket sembako keluar, paling nggak nyampe 30 kasih tukang beca siapa aja. Siap ya? Insyaallah. Jujur satu Ibu, kuncinya kalau mau sukses paksakan, paksakan, paksakan 3 kali. Paksakan, paksakan, paksakan. Saya cuma bilang perubahan itu menyakitkan, tapi menyakitkan kalau hidupmu tidak berubah. Setuju? Nah ini contoh kwitansi ya. Kwitansi ini contoh. Saya ini jadi habit Ibu, Masya Allah beneran. Saya habis dari Indomaret kan udah jadi habit. Dan mohon kalau belum sampai 1 bulan jangan dibuang, masukin aja ke amplop di rumah ya. Tanpa sadar Anda banyak. Tapi Ibu, entah 1 menit 5 menit Ibu, Anda usahakan ya syukur dengan cara apa. Gini, ini contoh ya, jangan diikutin dulu ya. Contoh ya, saya lagi pegang kwitansi taruh belanja di Maret, taruhlah 150.000. Sebelum atau sebelum jalan kalau bisa dari kan mungkin Anda dari di Indomaret naik motor trek mobil ya, jangan dulu jalan atau di depan Indomaret ada ucapan dulu, boleh ngomong boleh dalam hati. Contoh, ya Allah, alhamdulillah aku bersyukur hari ini Kau sudah menitipkan rezekiku kepadaku hari ini, dan aku hari ini bisa belanja senilai, sebutin, 150.000. Ini contoh ya. Ya, nanti Anda sesuai dengan Anda belanja ya. Ya Allah, karena tidak setiap orang bisa bersyukur seperti ini. Ya Allah, jadikan hamba orang-orang yang pandai bersyukur ya Allah. Paham ya? Anda belanja 150, mungkin Anda mudah, belum tentu setiap orang di luar sana bisa belanja 150.000. Itu kuncinya kekuatan syukur. Siap ya? Dan Anda tidak pernah sadar. Ini bahasa Anda terserah. Anda mau tulis nggak? Apa enggak? Tulis aja cepetan. Karena emang rada rumet ini doanya. Ya Allah, alhamdulillah aku bersyukur hari ini bisa belanja senilai titik-titik. Kalau belanja tulis titik-titik, kalau makan tulis senilai titik-titik. Kan ada nilainya ya. Nanti sebutin titik-titiknya berapa sesuai dengan ibu belanja. Oke, tulis titik-titik. Tulis selanjutnya, karena tidak setiap orang bisa belanja sebanyak ini. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat pemberianmu ini. Udah, jadikanlah ya Allah hamba orang-orang yang bersyukur. Titik, amin. Dah, itu aja. Itu kalau kwitansi ya. Mungkin dihafal di awal agak belepotan, nggak apa-apa, salah-salah. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa jadi hafal. Ya Allah, udah ya, jadikanlah orang-orang kami jadi orang yang bersyukur. Udah, itu aja. Oke. Kalau yang duit tadi udah hafal belum? Udah hafal ya, nggak usah ditulis ya. Ya, terus yang terakhir gini Ibu, duit itu ada 2 Ibu ya. Duit yang kau ucapkan, oh ya. Jadi nanti pokoknya kwitansi apapun ya, mau makan, mau belanja, sebelum, kalau Anda memang nggak mau ngumpulin boleh, sebelum dibuang tolong doakan dulu. Karena setiap ibu pasti belanja, pasti selalu ada ada duitnya, ada kecukupan gitu. Oh ya ibu-ibu, saya mau nanya dulu, Anda layak jadi orang kaya atau tidak? Gampang. Ibu-ibu kalau belanja ya, mohon maaf, belanja ke pasar, belanja kemana gitu, belanja makanan, mohon maaf, uang Anda merasa berkurang apa bertambah? Berkurang. Paham ya? Itu mindset yang harus kau ubah. Kenapa kita jadi miskin? Kenapa kita selalu ngirit? Gak boleh ngirit. Sebenarnya ibu, hidup itu harus boros sebenarnya. Yang penting uangnya ada, betul nggak? Ya serius. Kenapa Anda ngirit? Karena serius, ini tetap. Karena gini, ternyata ilmunya di sini. Contoh ini, saya bongkar ilmunya. Pada saat Anda belanja ke pasar, Anda membeli, mohon maaf ya, mungkin sayuran, tempe, tahu. Coba mindset Anda ubah. Anda sebenarnya lagi ngasih rezeki ke tukang pasar.
duitmu bukan berkurang, malah bertambah. Paham? Jadi kalau Anda belanja, otak dan mindset Anda harus diubah, bukan jadi berkurang. Ya nanti saya berkurang, salah. Dengan kau belanja, kau niatmu sedekah, maka akan tambah nikmat padamu. Kita kan selama ini mata duitan selalu ngirit-ngirit, salah, boros aja, nanti Allah cukupin. Yang penting cukup kan? Mau beli Alphard aja cukup, nggak masalah toh. Serius. Kuncinya siap ya. Jadi kalau belanja, belanja aja. Ada manajemen keuangan, boleh. Yang penting jangan pelit sedekah. Mau manajemen kayak apa terserah. Yang penting jangan kau pelit sedekah kalau saya. Sama mindsetnya diubah. Oh, ingat kata Pak Yudi, ayo kita ke pasar Pak. Kenapa? Saya mau sedekah ke tukang pasar. Jangan ditolak anakmu belanja ke warung kemana. Ngasih rezeki ke tukang warung. Siap ibu-ibu? Luar biasa hidup kita. Anda kan jadi sehat pandangannya, enak. Kenapa? Pinginnya menolong, berbagi, menolong. Nggak bakalan kok kekurangan. Yang kekurangan itu karena kurang syukur. Nah, termasuk ibu-ibu, kalau bapak ibu, kalau ibu-ibu biasanya dapat gajian, dapat komisi, tolong doa. Doanya kayak gini. Ya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur atas titipanmu ini. Ngomongnya titipan. Kan selama ini gajian, ini milik gue, ini punya gue, betul? Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan padaku hari ini, yang titipan yang kau berikan padaku hari ini. Tulis nomornya mah titik-titik berapa sesuai dengan rezeki yang dititipkan kepadamu. Sudah? Titik-titiknya sudah? Setelah itu, ya Allah, bismillah, hari ini akan saya syukuri dengan cara bersedekah 50%-nya. Rada error. Ya harus 50%. Bukan seikhlasnya, bukan seadanya, salah. Nah, nggak ada dalilnya. Cari di Al-Quran. Semua kata-kata sedekah di Al-Quran itu kata-katanya sebagian. Dan infakkanlah sebagian harta kamu sebelum datang kematian di antara kaum sekalian. Saya kasih contoh nih. Nih Bu, perhatiin ya Bu, cari semua ayat di Al-Quran. Kata-kata di Al-Quran tentang sedekah, infak itu sebagian. Zakat mal tok 2,5%. Nanti lihat di At-Taubah 103 sama ayat 60. Gini, saya ngajarin ibu-ibu, karena mohon maaf, saya doakan ibu-ibu di sini penghuni surga semua. Ingat sekali lagi, kenapa besok mayoritas penghuni neraka ibu-ibu adalah karena satu, kurang istighfar dan kurang sedekah. Kalau Anda rajin istighfar dan sedekah, insya Allah jadi penghuni surga. Itu karena Rasulullah ibu. Makanya besok kalau setiap ada rezeki ngomong kayak gini. Ini contoh dulu. Ini anggap 2 juta ya. Ya Allah, alhamdulillah aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan padaku hari ini. Kau sudah titipkan rezeki padaku 2. Ngomongnya dititip, bukan dimilih. Jadi kalau Anda hilang, mohon maaf ya, hilang rumah Anda, hilang suami Anda dalam tanda kutip cerai, nggak usah stres. Karena semua innalillahi. Anak Anda meninggal, nggak usah stres. Anda dipecat, Anda bangkrut, innalillahi. Makanya jangan terlalu cinta kepada pasanganmu, anak-anakmu, keluargamu, usahamu, perniagaan yang melebihi cinta Allah dan Rasulnya. Anda bawa kecewa. Kenapa Anda baca kecewa? Karena terlalu banyak berharap. Betul nggak? Santai aja gitu. Makanya berharap kepada Allah biar nggak kecewa. Gini Bapak Ibu. Saya Yudi. Ini ruh, ini jasmani saya, samping saya ruh. Biar Anda tahu konsep sedekah. Saya ngomong sama ruh, Yud. Ini saya ngomong sama ruh saya. Ini aku nitip separuh. Infakkanlah sebagian harta kamu sebelum datang kematian di antara kau sekalian. Hingga dia berkata menyesal. Ya Tuhanku, sekiranya kau menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Ruh, ini aku nitip separuh 1 juta untuk kamu, makananmu. Tak kasih makan biar kamu kenyang. Mutmainah, jiwa-jiwa yang tenang. Apa makanan ruh? Sedekah, silaturahmi, ngaji, baca Quran, sholat, itu makanan ruh. Tatkala saya nitip, mohon maaf, ini saya ngasih ke alam ruh saya, jasad saya segini, besok jadi bangkai, jadi belatung ibu. Yang kekal abadi apa ruh? Ya tatkala saya ngasih ke alam ruh saya, jangan dibahas sebab ikhlas dong. Karena ini jadi kebutuhan saya, makanan saya, makanya saya harus kaya, kekayaan saya mau saya bawa ke akhirat. Caranya gimana biar saya kaya? Kalau saya kaya, makanya saya punya doakan ya ibu. Saya minta 1 Al-Fatihah, saya punya impian besar. Saya pingin punya hotel syariah setiap kabupaten dan pom bensin syariah setiap kabupaten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Amin. Minimal dengan impian. Di logika saya nggak akan masuk akal karena saya belum punya modal. Tapi saya yakin impian saya itu terwujud. Suatu saat ketemu saya, mungkin 5 tahun, saya akan cerita perubahannya. Saya akan selalu ngomong terus, saya punya 10 impian dan semuanya dikabul. Dari saya buat film, alhamdulillah kabul. Dari saya dikasih rumah gratis 2 miliar tanpa KPR cuma dalam waktu 5 bulan. Besok tak ajarin syariahnya ke rumah saya. Saya dapat rumah cash tanpa KPR. Dari arah yang tadi sangka, saya cuma nyampaikan di Raudah, ya Allah saya punya proposal kehidupan, kabulkan jika ini baik. Itu disebut saya namanya Pak, proposal kehidupan. Di 2000 nanti insya Allah saya bulan Maret saya berangkat pakai Air Hajj, jadi travelnya punya Garuda langsung. Saya bimbing, saya biar namanya umroh lunas hutang bagi yang mau ya. Saya titipkan harta saya ke anak yatim, duafa, ke masjid, rumah tapi dan sebagainya. Suatu saat saya rojiun, titipan tadi saya ambil lagi, saya makin kerangsel, saya masukin nanti di mijan ditimbang. Mengolah surat Al-Mu'minun ayat 102, barang siapa yang berat timbang kebaikan dia beruntung, ringan timbang kebaikan dia jadi penghuni neraka kekal selamanya. Paham? Jadi ibu-ibu kalau mau jadi pengusaha, tolong yang ibu masih jadi rumah tangga, niatkan dari sekarang, ya Allah angkat. Kapan? Pada saat tahajud bangun. Cung yang tiap hari tahajud? Oke. Iya, nggak apa-apa, saya ingin tahu aja, nggak masalah, bukan ria. Ria itu gini, ujung-ujung maju. Bapak ibu, saya tahajud, itu ria. Kalau ada yang nanya, ibu puasa? Puasa nggak? Kalau saya nanya puasa nggak, ria bukan? Enggak, cuma nanya, kecuali ibu-ibu perhatian saya puasa lu, itu ria. Ibu-ibu saya sedekah lu, itu ria. Kalau ditanya kau sedekah enggak. Kalau anda ditanya nggak jawab malah dosa, paham ya? Ini bukan apa-apa. Kalau ibu mohon maaf ya, tanda orang sukses satu, anda bisa nongkrong tiap hari tahajud. Kalau anda nggak bisa tahajud, tandanya makin banyak dosa besar dalam hidupmu. Salah satunya adalah dosa riba. Serius. Tahajud itu artinya tahu-taunya hajat terwujud. Kalau anda sholat padu datang ke rumahnya Allah, kalau tahajud Allah yang datang ke rumah anda. Maka baca surat Al-Isra ayat 79, dan bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ibu, selanjutnya ada syukur yang selanjutnya. Nggak usah pakai slide lah, ngomong aja deh. Gini, PR ya, ini tentang syukur. Latihan ini saya juga lagi latihan. Prakteknya gini PR-nya ya. Setiap anda entah dari mana anda transit, contoh ini ada transit. Nah, tolong keluar dari pengajian ini 1-2 menit, siapa yang kau temui doakan dia. Paham? Anda umpamanya dari sekolah, dari kantor, dari rumah, keluar hitungan 1-2 menit, siapa yang pertama doakan dia, termasuk banda mati. Contoh, anda keluar rumah ada ruko kosong, doain, ya Allah ya Rabb, semoga ruko ini segera dibuka dan rame dan sukses pemiliknya. Al-Fatihah, doakan dalam hati. Ketemu tukang becak lagi nganggur, lagi ngelamun, doakan, ya Allah semoga tukang becak segera mendapatkan order. Termasuk anda singgah di rumah seseorang, doakan rumah itu biar berkah. Termasuk yang punya joglo ini, kita doakan mudah-mudahan membawa keberkahan. Amin. Anda sering mendoakan orang lain, maka malaikat sering mendoakan Anda. Setuju? Itu tentang keberkahan, tentang kekayaan, itu di situ ibu. Jarang ya dilakuin ya, lewat aja gitu ya. Kekuatannya enak banget bu, karena saya rasakan ada tukang ojek lagi nunggu orderan, pas keluar ada tukang ojek lagi kelamun. Yuk kita doain, ya Allah semoga tukang ojek segera mendapatkan order dan sedang mendapatkan kecukupan rezeki untuk keluarganya. Amin. Al-Fatihah gitu. Anda punya teman kesusahan, doain, karena malaikat akan mendoakan kita juga. Setuju ya? Praktekkan ya, luar biasa ilmu ini. Saya akan lanjut ke sini, waktunya dikit lagi. Nah, ini halaman yang selanjutnya. Ini kalau untuk vibrasi, ini vibrasi itu terapi. Jadi ibu terapi kalau untuk terapi untuk anak, kalau anak-anak terapinya kalau pada saat lagi tidur. Kalau anakmu bandel, malas sholat, dan sebagainya, dari ulu hati sampai ke tulang ekor disentuh pas lagi tidur. Anak kalau lagi tidur nyenyak itu namanya alam delta, ubah ke alam theta. Kaki tangannya dilurusin, kan dia rada gerak gitu ya, dia akan mundur ke alam theta. Di situ kesempatan Anda doain, nah semoga kamu jadi penghafal Quran, rajin sholat tepat waktu. Supaya rajin sholat, doanya di surat Ibrahim ayat 40. Catat apa ya, yang Robi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal, doain di situ ya. Jadi insya Allah nanti Anda akan dimudahkan semua urusan-urusan Anda. Amin. Terus ibu-ibu semua tiap hari doakan terus ya, sampai 40 hari berturut-turut kalau bisa.
Dan kalau bisa sedekah atas nama anak kita. Kalau ada anak kita yang kurang sempurna, tidak apa-apa. Semua ada anak yang mungkin lainnya soleh, yang satu bandel, nggak apa-apa. Itu PR kita yang bikin Anda masuk surga. Anda suami Anda bermasalah, jangan salahkan suami. Siapa tahu suami bermasalah yang bikin Anda selalu mendoakan terus, yang bikin Anda masuk surga. Setuju? Kalau Anda jadi baik terus suami, belum tentu Anda masuk surga. Malah gara-gara suami yang banyak kekurangan yang bikin Anda masuk surga, karena ilmu sabar. Betul? Ada kemarin suami istri bertengkar terus 2 tahun dan terjadwal bertengkarnya habis Isya. Kayak sinetron. Habis Isya pulang kerja. Saya bilang, kalau mau selesai masalah gampang. Kalau suami marah, dia marahnya atas izin Allah. Ucapkanlah kayak gini. Ya Allah, aku ikhlas, aku sabar, aku menerima semua ini atas izin-Mu, ya Allah. Suami marah, Anda nggak usah marah, diam aja. Karena dia marah bisa jadi dosanya si istri selama ini, yang marahnya Allah lewat si suami. Paham ya? Gitu. Akhirnya setelah itu ternyata Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tak kalah sabar, inti pagi-pagi si suami meluk minta maaf, dan akhirnya setelah itu tidak ada lagi pertengkaran dan jadilah bulan madu tiap hari. Serius. Dan ditambah doanya di surat Al-Imran ayat 26. Doain kalau suami rada-rada gimana gitu ya, doain. Pokoknya pakai doa beres. Ya. 26. Nah ini saya mau bahas bab lancar rezeki. Mau supaya lancar rezeki? Sekarang ayatnya dulu, baca habis sholat fardu. Saya doakan mudah-mudahan lancar rezekinya. 1. Al-Maidah 114 dibaca Arabnya, baca terjemahannya. Terus At-Tolak ayat 3, doa 1000 dinar. Al-Maidah 114 itu yang bapak ibu lagi kere, gak ada duit mau makan, ada yang ngasih makan. Itu bacain ayat itu ya. Surat At-Tolak ayat 3 sama Al-Imran 26 27. Oke, dah ya. Nah ini terus setelah itu nyambung baca ucapan ini. Ini vibrasi untuk melancarkan rezeki. Ini kata-katanya. Hah? Al-Maidahnya ayat 114. At-Tolak ayat 3. Iya, ayat 3. Doa 1000 dinar itu. At-Tolak ayat 3. Al-Imran ayat 26 27. Oke, sekarang setelah itu tolong bacain tiap pagi ini kata-katanya, dengerin dulu ya. Bismillah, ya Allah, meskipun saat ini kondisi keuanganku belum membaik, jangan lagi kere miskin, gak boleh. Kata-katanya belum membaik, itu yang bagus ya. Namun aku memutuskan untuk berprasangka baik, untuk menerima, mencintai, menyayangi, dan menghargaiku. Ada di buku. Ibu, gak, apa bu? Nggak usah ditulis, ibu nanti baca sendiri di rumah ya. Ini saya cuma contoh ya. Halaman berapa itu? Itu tadi saya bilang yang 122 sampai 125 kan udah ditulis tadi. Nanti Anda baca sendiri di rumah. Namun aku memutuskan untuk berprasangka baik, untuk menerima, mencintai, menyayangi, menghargai diriku apa adanya. Cie. Aku memutuskan untuk membuka diri terhadap segala kemungkinan hal yang baik. Ibu-ibu pernah dengar gak? Kemungkinan buruknya nanti terjadi gini. Sering ada mau kata-kata kemungkinan buruk? Jangan diucapin, maka keburukan terjadi. Jadi ngomongnya, aku memutuskan untuk membuka diri terhadap segala hal kemungkinan yang baik. Kemungkinan baik. Contoh, ibu rumah besok saya sita. Di otaknya mikirin diusir, betul gak? Yang tahu 5 menit sehari hanyalah Allah. Mintalah supaya kita berbaik sangka pada Allah. Besok baik-baik saja. Contoh ini saya pakai ilmunya. Kemarin ada kawan kami di Klaten mau dilelang, mau disita. Saya bilang, kamu punya duit berapa? 300. Sedekahin separuhnya. Kamu baca istighfar, bangun tahajud, besok datangi ke tempat lelang. Tapi selama perjalanan kau baca tasbih subhanallah wa bihamdi. Insya Allah nanti Allah mudahkan. Benar Bapak Ibu? Ditunggu sampai jam 12, nggak ada pembeli pun di kantor lelang yang datang. Akhirnya sampai hari ini nggak dilelang tuh rumah. Kalau Allah katakan kun, selesai Ibu. Makanya hati-hati, berprasangka baik. Oke, terus aku memutuskan untuk membuka diri terhadap segala hal kemungkinan baik, keajaiban hidup, keberlimpahan rezeki seluas-luasnya yang semakin baik dari waktu ke waktu. Sebab aku yang yakin dan percaya bahwa Engkau maha kaya, maha pemurah. Engkau telah menyediakan rezeki yang berlimpah untuk aku, akan senantiasa memenuhi, mencukupi segala keinginan dan kebutuhan aku. Wih, lengkap semua. Aku bersyukur dan aku terima semua hal ini menjadi sebuah kenyataan dalam hidupku. Amin. Wah, enak banget kata-katanya. Nah yang terakhir,
pingin kaya dan sukses. Ya, ini vibrasinya. Ini gak banyak. Saya yakin dan percaya diri saya layak, pantas untuk sukses. Nah, ada kata-kata pantas. Meskipun sekarang belum pantas, yang penting doa, nanti dipantaskan. Kalau ibu sering mengucap kayak gini, ujung-ujung nanti orang-orang kaya, entah ketemu di mana, di pengajian, entah di mall, di mana Allah pertemukan. Kalau ibu mau doanya yang gini-gini terus. Serius, karena apa yang kita ucapkan jadi doa terus. Karena saya juga bisa melakukan hal-hal yang dilakukan orang sukses. Ingat sekali lagi, kebiasaan orang sukses adalah punya sifat keberlimpah, mentraktir, ngasih sembako. Terus dia termasuk orang yang sering baca buku-buku positif, ngomongnya positif, lingkungannya positif. Itu kebiasaan orang sukses. Termasuk kebiasaan silaturahmi nanti. Ya, meskipun pandemi Anda boleh silaturahmi asal yang di silaturahmi mau menerima ya. Dan tolong dengan sangat bawa oleh-oleh, jangan pelit. Entah jeruk sekilo. Kawan saya itu dia silaturahmi nganggur. Silaturahmi hanya dalam rangka mendoakan dia. Loh, kesini kau nggak minta apa? Enggak, saya cuma doain kamu. Ini ada rezeki sedikit jeruk dari Allah, 1 kilo, mohon maaf nggak banyak. Udah gitu. Mungkin ngomong-ngomong, tanya ada proyek apa dan sebagainya. Saya tuh lagi cari kerjaan tapi belum dapat, nggak punya duit lagi gitu kan. Ya, saya kesini cuma silaturahmi. Tahu apa yang terjadi, Ibu? Seminggu kemudian, setelah tahajud dia ditelepon. Bro, piye kabarnya? Baik. Habis tahajud dia telepon. Bro, dia kan datang silaturahmi ke dia dan dianya langsung telepon seminggu. Allah yang menggerakkan. Aku iki akan duit nganggur 1 miliar. Kau pakai duit untuk usahamu. Allahu Akbar. Lu nggak perlu nyari bank, nyari Allah di tahajud. Setuju? Maka silaturahmi itulah kalau Anda punya kekuasaan Allah tuh. Anda nggak usah nyari-nyari bank kalau yakin sama Allah. Anda mau nyari modal gampang tuh, baca Al-Baqarah 245, baca Al-Baqarah 261. Allah ganti tuh 700 kali lipat. Terakhir, saya mengizinkan diri saya untuk kaya, sukses dan bahagia. Mulai sekarang, nah ini Ibu, mulai sekarang saya memutuskan untuk berpenghasilan turis. Saya biasa Pak, 100 juta sebulan dan bisa sedekah 50%-nya. Saya ucap meskipun belum nyampe 100 juta, tapi saya yakin akan mencapai ke situ. Entah berapa lama, tapi saya ucapkan saya yakin. Ingat Ibu, kalau Anda cuma kepingin, itu bukan impian. Impian itu harus diucapkan, divisualisasikan. Dan yang terakhir, saya mudah sekali menarik energi kekayaan, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan. Karena saya adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Wih, selesai. Aku syukur, aku berterima kasih, aku sehat, aku tenang, aku damai, aku ikhlas, aku bahagia. Aku penuh kasih, penuh cinta, dan aku memaafkan. Ibu, terakhir dari saya, Anda hari ini kan punya impian besar ya. Hutangnya lunas, rezeki lancar, anak soleh, oke? Coba duduknya yang benar, kita sebagai penutup, kita vibrasi dulu ya. Ini namanya boleh apalah terapi supaya di tiap pagi tolong lakukan ini sebelum kerja biar kejadiannya jadi baik-baik. Paham ya? Duduknya yang nyaman ya. Saya minta waktu 2 menit, setelah itu saya tutup kajian ini. Sok, sudah? Yuk. Tarik napas dulu ya. Duduknya yang enak. Kalau nggak enak nanti nggak bisa napasnya ya. Yuk, 1, 2 tarik napas yang dalam. Oke, pelan-pelan keluarkan dari mulut. Ucapkan alhamdulillah. Silakan pejamkan mata. Start dari sekarang. Silakan Ibu bayangkan impian Ibu semua di tahun 2001 Allah kabulkan. Silakan keluarkan satu-satu yang baik-baik. Anak jadi soleh, berangkat umroh, rasakan itu seolah-olah nyata Ibu. Bayangkan hari ini yang rezekinya seret, Allah lancarkan, Allah mudahkan untuk jadi pengusaha, omsetnya naik, orderannya banyak. Bayangkan terus. Bayangkan yang tadi belum punya mobil, Anda ke pengajian, Allah titipkan mobil dari arah yang tak disangka-sangka. Semakin baik rezeki Anda terus, semakin mudah, semakin mudah, semakin mudah, semakin mudah, semakin mudah. Bagus, bagus. Silahkan bayangkan. Kalau Anda bermasalah dengan suami, bayangkan suami Anda jadi soleh, jadi baik. Bayangkan. Dan yang luar biasa, bayangkan anak-anak Anda, pasangan Anda mendoakan diri Anda. Bayangkan itu, dan itu akan terwujud nyata. Bayangkan Anda sekarang punya masalah mungkin dengan kawan, sekarang jadi baikan. Bayangkan semuanya. Semua jadi indah. Silahkan juga bayangkan kalau selama ini Anda pelit sedekah, sekarang Anda jadi rajin sedekah. Anda malas tahajud, bayangkan diri Anda sekarang jadi rajin tahajud. Bayangkan diri Anda di 2021, itulah Anda sesungguhnya orang yang sukses. Bayangkan terus. Rasakan. Rasakan diri Anda, ibu-ibu. Rasakan. Rasakan.
Yo, 1 menit lagi, silakan. Baik, silahkan buka mata, ucapkan alhamdulillah. Meskipun belum semuanya ya. Kerasa nyata? Kerasa nyata? Itulah alam ruh Anda sudah sampai pada impian. Jasadnya masih di sini, ruhnya udah di sana. Itulah kekuatan doa. Lakukan tiap hari. Jadi contoh, kalau Anda punya anak bandel, bayangkan anak Anda soleh, bayangkan anak penghafal, bayangkan lewat alam bawah sadar, itu akan dikabul sama Allah. Ya. Dan saya yakin, pokoknya kalau Anda sekarang lagi sakit, bayangkan diri Anda sembuh, berolahraga, semua bayangkan yang baik-baik. Siap? Ibu ketiduran? Udah bangun, Bu? saking nikmatnya kali ya. Oke, terakhir dari saya, ibu-ibu, kertasnya masih ada? Saya minta 2 lembar aja, silahkan siapin, disobek yang kertas kosong. Kalau habis minta ke tetangganya. Ini penutup dari saya. Ini butuh closing ini, butuh closing ini. 2 lembar ya? 2 lembar. Ya kalau bisa ya disobek, disendirikan. Ya disobek. Oke. Oke, sudah ya. Baik ibu-ibu. Baik. Gini ibu. Cung yang pingin modal dari Allah, angkat tangan. Ya Allah, kabulkan, semoga yang ngacung dikasih modal rezeki yang halal berkah, amin. Ibu-ibu, tulis ya, halaman pertama. Ya Allah, titipkanlah rezeki untuk modal usaha. Silahkan tulis, harus usaha, gak boleh pengangguran, harus usaha. Kira-kira yang belum punya usaha, tulis sendiri, pinginnya apa, kuliner apa, terus harus usaha. Kalau properti, tulis properti. Ya Allah, titipkan rezeki untuk usaha senilai, tolong jangan dulu ditulis, nominalnya jangan dulu ditulis. Anda tulis dulu ucapan saya, sudah ditulis usahanya, harus ditulis usahanya, meskipun pengangguran harus ditulis, karena Allah ngasih rezeki lewat ikhtiar. Setuju ya? Oke, ibu-ibu perhatikan, sebelum Anda menulis, saya beritahu, Anda wajib bersedekah 10% dari yang Anda minta sama Allah. Nanti rujukannya surat Al-An'am ayat 160 ya. Nah, ibu-ibu semua yang saya hormati, Anda nanti 10% dari yang harus Anda hajatkan. Contoh, ya Allah, semoga Allah titipkan rezeki untuk usaha kuliner senilai 100 juta. Dan nanti saya berkomitmen 10% dari 100 juta RP berarti 10 juta. Dan kami bayar dicicil selama 5 bulan. Paham nggak ibu? Paham ya? Kan tadi ada program harian sedekah. Ya. Jadi gampang kalau di breakdown setiap hari, betul nggak? Ya. Ini Allah yang nyuruh daripada Anda pinjam ke bank. Ya. Betul nggak? Ya. Silahkan Anda tulis. Terserah Anda mau butuh modal berapa. Tapi pikir 10%-nya sesuai kesanggupan Anda loh ya. Silahkan tulis. Jangan pakai mikir. Nulis gratis kok. Jadi kalau 1 miliar sedekahnya 100 juta. Di breakdown selama 5 bulan. Ya kalau Anda pas lagi dapat gede ya kasih gede. Nggak usah dipikir. Oh latihan aja, salah nggak apa-apa kok, nggak ditagih. Apa Bu? Sudah? 5 bulan Bu, jangan kelamaan, 5 bulan aja. Ya nanti latih. Ya kalau 10 juta berarti 5 bulan, berarti sebulan 2 juta ya. Serius Ibu, ini pengalaman saya bangun properti, modal 30 juta, bangun 2 unit. Nggak tahu pokoknya bangunan selesai duit saya tetap 30 juta. Saya pakai ilmu dalam hadis gini, bahwasannya malaikat itu turun di pagi hari, satu yang mendoakan yang rajin sedekah, satu mendoakan yang pelit sedekah supaya hancur, betul? Makanya nanti usahakan sedekah sebelum jam 9 pagi kalau bisa. Kalau bisa. Ya dari subuh pokoknya maksimum jam 9 lah, nggak mesti harus subuh. Paham ya? Harus 5 bulan. Ya latihan, namanya Riyadho memang harus kayak gitu. Karena kan segala sesuatu kalau kita mencapai target harus tertulis, betul nggak? Terencana, betul nggak? Dan kita benar-benar bisa mencapainya, available gitu. Saya mau nanya, ibu-ibu berapa nulis impiannya?
Kayaknya mata duitan semua masalahnya. Berapa Bu mau tambah? 1 miliar. Ah? 1 miliar. Oke Bu. Ah? Berapa? Enggak apa-apa. Ya 5 juta boleh, 500 juta boleh. Ini kembali kepada Anda masing-masing ya, nggak perlu sama, silahkan. Maksud saya gini loh, kalau ini berhasil, cara ini, silahkan Anda upgrade impiannya lebih besar lagi ke depan, paham ya? Semoga ini menjadi sok sejarah. Gini loh, Anda kalau hidup-hidup ini aja kan, mohon maaf ya, kita susah, dalam tanda kutip kekurangan uang terus, kan yang rugi kita. Padahal Allah Maha Kaya, betul nggak? Pakai cara ini, Anda selama ini cuma ngayal-ngayal pengen jadi orang kaya, nggak kaya-kaya. Cara inilah yang bikin insya Allah akan berkah. Dan jangan lupa, sekali lagi, PR di awal, Anda harus ketemu orang sukses. Jadikan dia mentor, jadikan dia guru kamu, belajar terus. Kalau Anda mau belajar tentang ilmu agama, belajar sama mungkin orang-orang yang ahli bidang agama, bisnis, belajar sama pelaku bisnis. Setuju? Oke, sudah ya. Sekarang halaman kedua. Tadi halaman pertama, lembaran yang kedua. Ya, nah ini yang lembaran kedua. Jangan, lembaran yang beda. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, mohon doa. Saya mau ngomong dulu, jangan ditulis. Nah ini saya mohon keberjasamanya. Saya mau ngajak ibu-ibu semua besok masuk surga Firdaus. Kita PPMI lagi membebaskan tanah wakaf. Jadi tempatnya, mohon doanya tinggal sedikit lagi. Perempatan Ring Road Bimob, Imogiri, ke selatan itu ada perempatan yang museum itu loh. Nanti ibu ke kiri sedikit, kan ada rumah makan itu, maju dikit sebelah kanan, itu ada tanah yang kita bebaskan kurang lebih 1027 meter, yang per meter 2,7, jadi totalnya 2,7 M. Sudah kita kesepakat bayar dicicil selama 7 bulan. Alhamdulillah mundur karena corona, karena dulu kita optimis karena saya bisa seminar tiap hari galang dana. Sekarang nggak ada seminar kita karena ada pandemi, agak sulit untuk sewa hotel juga. Alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 2,3 miliar, jadi masih kurang 400 jutaan. Ibu-ibu, saya memohon Anda nanti menulis, bantu kami, nanti sedekahnya nggak mesti sekarang, paling lama 5 bulan tadi. Nah, tulis Anda gini, Bismillah, nama saya, nomor WA, berkomitmen wakaf untuk ke PPMI wakaf, pembebasan lahan senilai, gitu aja. Mau 500.000, 1 juta, 100 juta, terserah. Dan akan ditransfer senilai sekian. Paham Ibu? Nanti saya WA ke Bu Sruni nomor WA-nya. Gitu ya. Nama, tulis gini, Bismillah dulu, mulai hari ini. Dan ini termasuk masukin ke sedekah yang harian ya, yang cicilan untuk dapat modal ya. Hari ini saya berkomitmen untuk wakaf senilai, ya ke PPMI wakaf gitu ya, senilai, tulis ya boleh, mau 100 juta mau bayarnya kapan nggak apa, mau 100 juta 10 juta nggak apa-apa. Udah? Oke. Tuh senilai seperti itu. Terus disebutkan nama, nomor WA. Adek nggak boleh gitu, ke ibu nggak boleh sayang. Nama, nomor WA. Sudah? Oke. Sudah ya. Nah, nggak usah ragu, sesuai dengan keinginan Anda, kemampuan Anda. Nanti Anda boleh cicil, mau sekaligus, mau sebulan lagi, mau 5 bulan lagi, 3 bulan lagi. Ya kalau bisa jangan kelamaan. Ini udah lebih dari 3 bulan ditagih terus ya. Anggota PPMI juga itu yang punya, jadi enak. PPMI, Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia ya. Sudah? Oke. Ya, sudah ya. Baik, kalau sudah tuliskan nama, nomor WA. Sudah? Nah kalau sudah, tolong nanti setelah ditutup dikumpulkan di Bu Sruni ya. Yang halaman 2 biar kami bawa. Oke? Kalau yang mau cash juga hari ini boleh, terserah. Kalau ada rezeki, kalau enggak nggak apa-apa. Ibu-ibu, saya mau nanya dulu. Ini terbatas buku. Kira-kira ini bayarnya nggak mesti sekarang. Saya kasih waktu seminggu. Nanti di kolek sama Bu Sruni ya. Nanti saya bawa agak banyak. Nanti Bu Sruni akan mendata, yang ngambil dicatat gitu ya. Kira-kira ada berapa orang yang butuh? Ini bukunya luar biasa, lunas hutang dan masalah hidup. Nanti sebagian kita ampakan untuk majelis ini. Oke. Ya yang belum. Baik Ibu, saya mendoakan dulu ibu-ibu yang bersedekah hari ini, yang berkomitmen hari ini. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, dan apapun yang ibu sedekahkan semoga Allah ganti yang lebih baik lagi. Al-Fatihah.
Amin. Baik ibu-ibu, kan ada sebagian yang mungkin belum kenal saya. Ibu-ibu berkenan sebentar sebelum saya tutup, bagi ibu-ibu yang belum kenal saya bisa catat WA saya 08784 nih 6. Nah itu nomor WA saya 08784 sebentar lagi loading. 08784 3-nya 3 kali, 6-nya 3 kali, Yudi Faisal gitu. 84 3-nya 3 kali, 6-nya 3 kali. 84 3-nya 3 kali, 6-nya 3 kali, 0. Ada nolnya. Ibu-ibu, ya, berkenan gak support kami, support dakwah kami, berkenan? Nanti ibu-ibu berkenan, kalau berkenan bisa lihat YouTube saya, namanya Yudi Faisal TV. Silakan ibu subscribe biar nanti setiap pagi langsung dapat kiriman dari saya setiap hari. Jadi dapat semangat dari saya, nanti di subscribe, pilih lonceng, pilih semua, biar ada notifikasi tren kita lagi live. Karena kan nggak kirim langsung japri ke Anda, tapi kalau Anda sudah subscribe notifikasi bisa dapat kiriman. Semoga tiap hari Anda semangat gitu loh dan bermanfaat. Ya ada. Tadi pagi juga itu materinya bagus-bagus. Ya yang terkini lah kami buat materinya. Ibu-ibu, mari kita tutup dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Dari saya cukup sekian, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.